Hai, selamat pagi. Namaku Safira, aku mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana sih caranya ngerjain soal mayop. Aku bakal nunjukin step by step, mulai dari buka aplikasi sampai nanti laporan keuangannya. Langsung aja kita lihat videonya. Oke, langsung aja buka mayop accounting. Di sini aku pakai yang versi 19, tunggu loadingnya dulu. Kemudian ya akan muncul laman seperti ini, kita klik create untuk bikin data baru. Untuk introductions-nya di next aja. Kemudian di company information, serial number-nya bisa di skip. Kemudian langsung diisi ke company name. Di sini aku pakai soal Evira Jewelry. Kalau teman-teman mau soalnya nanti aku bakal taruh di description box-nya. Diketik aja company name-nya Evira Jewelry, IIN nomornya di skip aja, langsung di address Jalan Kaliurang nomor 19 Sleman, Yogyakarta. Kemudian lanjut phone number diisikan sesuai dengan soal yang ada. Song 2757-5707-07. Fax numbernya juga diisi sesuai soal 02 74 57 07 08. Email addressnya diisikan sesuai soal juga, info@evirajewelry. Oke, next. Nah, current financial number-nya diisi 2010 sesuai soal. Last month financial year-nya tetap Desember, conversion-nya month Desember. Periods-nya diganti 13 bulan. Kita cek dulu apakah benar. Oke, ya benar. Next. Build your account list, langsung diklik yang atas aja ya. Next. Select your account list. Di sini service-nya dipilih all, type of business-nya dipilih jewelry store. Nah, oke, langsung di next aja. Nah, ini bisa langsung di next aja, atau kalau mau diganti tempat penyimpanan datanya bisa diklik change. Nanti disesuaikan dengan lokasi yang kita inginkan. Kebetulan di sini aku pakai lokasi yang udah disediakan oleh mayopnya. Langsung aja diklik next. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, langsung di setup system. Tetap di close. Nah, kita lihat soalnya diminta untuk mengatur preference sistemnya di tick warn if job. Nah, itu di tick. Kemudian Windows-nya di untick automatically, dan di sales minta di tick warn for duplicates. Purchase-nya juga warn for duplicates. Kemudian kita diminta untuk mengatur security user ID. Nah, kita tambah new di sini. Kita masukkan nama kita. Di sini aku masukin namaku ya, Safira. Passwordnya juga Safira. Bebas sih passwordnya. Konfirmasi passwordnya. Kemudian oke. Nah, tujuan pembuatan user ID agar data yang ada di mayop tidak disalahgunakan oleh sembarang orang. Oke, lanjut kita cek soalnya. Diminta untuk mengatur account list. Lokasinya ada di list, account, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat perintah soalnya. Company don't use, berarti company tidak menggunakan. Langsung kita delete aja. Caranya diklik akunnya, di delete account. Kemudian ada cash drawer, diklik edit delete account. Kemudian ada less proof for debts. Nah, itu di edit delete account. Kemudian ada the company change some accounts as follows.
ada di petty cash sama undeposit funds. Yang petty cash diganti 20, kemudian yang undeposit funds kita cari undeposit funds. Kita cari dulu. Oh, ada di bawah petty cash. Ya, kita klik. Diganti dengan nomor 2130 dan account name-nya diganti undeposit check. Oke, save. Kemudian ada the company need to add the following account. Diklik new di situ di bawah. Account yang ingin ditambahkan kode depannya 2. Jadi kita langsung ke liabilities. New. Account numbernya 2340. Account name-nya GST Clearing. Opening balance-nya diatur 0 aja. Kemudian di oke, kemudian close. Kemudian dari soal kita diminta untuk setup text code. Ada di list text code, di delete aja semua. Nanti bakal ada 3 item yang nggak bisa di delete, itu dibiarin aja. Delete. Langsung diklik kanan aja terus di delete. Nah, tuh ada kan yang nggak bisa di delete. Delete, klik kanan delete. Delete. Nah, ini nggak bisa di delete. Mau di delete. Nah, tinggal 3 yang nggak bisa di delete. Kita edit aja di salah satunya. Double klik di salah satunya. Nah, langsung text code-nya diganti GST. Description-nya diganti goods and services tax. Oke, kemudian rate-nya diganti 10%. Yang di bawah dibiarin aja jadi tetap kayak gitu. Oke, save. Close. Next, kita diminta buat setup job list. Job numbernya GD for gold. Job name-nya gold. Kemudian DM job numbernya, kemudian job name-nya diamond. New job name-nya service. Nah, oke. Begitu kita klik oke, yang 3 item tadi kita masukkan langsung ke record. Kemudian kita diminta untuk setup kategori list. Ada di list, kemudian categories. Oke, kemudian kita new. Nah, kategori ID-nya ada YGK for Yogyakarta, kategori name-nya Jogja, new. BDG for Bandung. Kemudian ada SBY for Surabaya. Nah, kita langsung klik OK supaya yang kita masukkan tadi terrecord. Close. Kita diminta buat setup item list. Item numbernya NL. Kemudian name-nya Nail Lane. New. Why buy this item? Jangan lupa. Tracking codes-nya itu dari soal diminta dengan nomor 51100. I sell this itemnya codes-nya 41100. Kemudian inventory-nya diminta nomornya 2300. Oke, nah tadi yang kosong, yang hilang kita isi lagi 5100. Kemudian di setup buying details-nya. Buying unit of measure-nya unit, text code-nya NT. Selling details-nya, selling price-nya diisikan 5.750.000, text code-nya NT.
Oke, new. Kemudian ada LD dengan deskripsinya Leo Diamond. I buy, I sell, dan I inventory, diklik semua. Buying detailsnya udah bener, kemudian diganti selling detailsnya, tinggal diganti pay selling price-nya diganti 9 juta rupiah. Kemudian selling unit measure-nya unit anti new lagi. Item number-nya CK dengan namanya Calvin Klein. Ditik semua, I buy this, I sell, I inventory. Selling price-nya diganti 6.500.000. Oke. New. Item number-nya AW, name-nya Amanda Wakely. I buy, I sell, I inventory, ditik semua. Kemudian langsung ke selling detailsnya. Diganti selling price-nya jadi 5.750.000. Kemudian di close. Oh, tuh ada yang kelewat kayaknya. Oke, unit ada, kita cek nail lane. Nah, ini kelewat. Selling detailsnya, measure-nya unit. Kemudian kita close. Next, kita diminta untuk setup following cards. Pertama, customer Diamond Star, new, customer Ernest Collection, kemudian customer lagi Unique Silver, kemudian kita add supplier, jangan lupa diganti card type-nya. Yang pertama Kenia Jewelry, kemudian yang kedua ada Olive Collections, di new aja. Kemudian yang ketiga ada Sapphire Silver. Kemudian ada employee, kita ganti dulu card type-nya. Delete last name-nya jadi Rosie. New lagi ada satunya Julia. Kemudian kita klik OK. Nah, terrecord semua kan? Kemudian setelah kita cek masuk semua, kita close. Next, kita diminta untuk setup account opening balance sheet. Dari setup balance, account opening balance. Nah, itu langsung aja diisiin sesuai dengan soal yang ada. Di sini ada improvement and cost, yaitu diisikan 24 juta rupiah. Kemudian akumulasinya ada 100.000 rupiah, jangan lupa dikasih tanda minus ya. Kemudian cek account-nya ada 500 juta rupiah, petty cash-nya ada 5 juta rupiah. Pada bagian trade debitors ada sejumlah 9.900.000 rupiah. Kemudian pada bagian merchandise inventory ada sejumlah 216.400.000 rupiah. Di bagian trade creditors-nya ada sejumlah 8.800.000 rupiah. Di GST collected-nya ada 9 juta rupiah. Di GST paid-nya ada minus 800.000 rupiah. Kemudian ada lagi di owner, yaitu 700.000 rupiah. Kemudian ada lagi di rented earnings, ada 46.300.000 rupiah. Oke, kita cek dulu apakah amount-nya sudah 0. Kalau amount yang di bawah itu jumlahnya 0, berarti saldo yang kita masukkan itu balance benar. Tetapi kalau masih salah, masih belum 0, berarti saldo yang kita masukkan itu salah. Jadi kita cek lagi manakah saldo yang kita masukkan yang salah. Ternyata ada di sini, ada di trade creditors. Nah, 8.800 tadi jumlahnya adalah 88 juta.
Kemudian kita cek satu-satu, kita sesuaikan dengan soal yang ada. Nah, di sini sudah 0, berarti saldo yang dimasukkan sudah benar. Kemudian kita diminta untuk setup customer balance sama supplier balance. Di setup balance, customer balance, diklik. Kemudian add sales. Oke. Invoice numbernya S12001. Date-nya 31 Desember 2009. Karena kan ini di periode sebelumnya, jadi dimasukkan tanggal 31 Desember 2009. Customer PO-nya DS 12001. Total include-nya 3.300 include GST. Use tag code. Jobnya kosong aja. Kemudian kategorinya YGK. Record. Oke. Kemudian kita pilih customernya dari Ernest Collection. Add sales. Oke. Invoice numbernya ada di nomor S12002. Date-nya sudah benar. Customer PO-nya di nomor EC 12001. Kemudian include tax-nya ada Rp4.400.000. Tax code-nya GST. Kemudian kategorinya ada BDG. Kita pilih lagi. Customer-nya jadi unique silver. Invoice numbernya di S12003. Date-nya benar. Customer PO-nya di US 12.001. Total including tax-nya ada di angka Rp2.200.000. Include tax-nya GST, kategorinya SBY. Record. Oke. Close. Nah, kemudian kita diminta untuk menambahkan supplier balance. Oke, diklik. K-nya jewelry. PO numbernya ada di P12001. Date-nya di tanggal 31 Desember 2009. Oke, salah. Kita ganti 31 Desember 2009 ya. Supplier invoice-nya ada di nomor KJ 12001. Total including tax-nya ada di angka Rp4.400.000. Tax code-nya GST. Yes. Kategorinya ada di YGK. Record. Kemudian pilih lagi suppliernya ke Olive Collections. Add purchase. Sebentar, add purchase. Oke, PO numbernya itu di nomor P12002. Date-nya sudah benar. Kemudian supplier invoice-nya ada di OC 12.001. Kemudian total including tax-nya ada di Rp2.200.000 including tax GST. Kategorinya BDG. Oke, record. Oke. Kemudian selanjutnya supplier Sapphire Silver. Add purchase. PO numbernya P12003. Kemudian date-nya sudah benar. Supplier invoice-nya di nomor SS 12.001. Total including tax-nya ada di Rp2.200.000. Tax code-nya GST. Yes. Kemudian kategorinya SBY. Record. Oke. Close. Nah, selanjutnya kita diminta untuk setup inventory opening balance. Ada di inventory, kemudian count inventory. Nah, di sini dimasukkan AW Amanda Wakely ada 8 units, kemudian CK 12 unit, LD 9 unit, dan NL ada 10 unit. Di adjust inventory, continue.
opening balance. Nah, kemudian unit cost-nya diganti. Ini ada Rp5.400.000, yang ini kemudian Rp5.200.000. Yang LD ada Rp7.200.000. Kemudian NL ada Rp4.600.000. Oke. Kemudian record. Oh iya, inventory journal numbernya jangan lupa diisikan sesuai soal. Minta di sini I13001 dengan date-nya 1 Januari 2010. Memonya inventory opening balance. Kategorinya jangan lupa diisikan dengan YGK. Oke, record. Oke. Kita lihat di sini ada tanggal 2, a purchase was raised to purchase the following inventory item. Nah, di sini ada pembelian, berarti ke purchase, kemudian enter purchase. Karena di sini item, kita ubah dulu layoutnya menjadi item, pembelian barang. Oke. Suppliernya di sini ada Sapphire Silver. Lalu kemudian kita cek teksnya exclude atau include. Ternyata di soal teksnya exclude GST 10%. Kemudian diisi purchase numbernya P13001, date-nya tanggal 2 Januari 2010. Dan supplier invoice-nya di nomor SS 13001. Lanjut diisi bill-nya. Yang pertama 4 units Leo Diamond. 4 unit LD Leo Diamond, price-nya 7.200.000. No diskon, total segitu. Job-nya DM, tax-nya GST. Oke, yes. Yang kedua ada 3 unit Amanda Way Clay. AW 5.400.000. Jobnya GD. Tax-nya GST. Kategorinya SBY. Udah benar. Jangan lupa diisi back order. Itu ada satu item. Kode LD Leo Diamond seharga Rp7.200.000. Totalnya diisi Rp7.200.000 juga. Jobnya DM, tax-nya GST. Kemudian jangan lupa diganti tax yang bawah jadi GST. Yes. Diisikan kategorinya SBY record. Oke. Kemudian close. Tanggal 3 Januari, a bill was received from Olive Collection for advertising. Ini tetap purchase, tapi nanti dimasukkan ke service. Enter purchase. Layoutnya kita ganti dulu. Oke, Olive Collections. Layoutnya kita ganti jadi service. Oke. Kemudian net-nya itu COD. Oke. Tax-nya include. Purchase number-nya P13002, date-nya tanggal 3 Januari, supplier invoice-nya OC 12.001. Kemudian diisikan description-nya advertising. Account number-nya ada di advertising. Kita cari advertising itu 63100. Ya, amount-nya di sini Rp2.200.000. Jobnya SV, tax-nya GST. Tax-nya GST. Yes. Kategorinya BDG.
record. Kemudian cancel. Nah, karena di sini COD berarti ada transaksi ke purchase register. Kita cari tanggalnya, date from 1 Januari sampai 31 Januari 2010 untuk melihat semua transaksi di sini. Kok gak muncul? Oh, itu ada salah di date from-nya 2005. Oke, udah muncul. Kita cari transaksi tanggal 3, terus pay bills. Nah, dilihat dari soal, transaksi yang dibayarkan adalah 1 juta untuk tanggal 31 Desember 2009 dan 2.200.000 untuk tanggal 3 Januari 2010. Jadi total amount-nya ada 3.200.000 yang dibayarkan. Diganti dulu amount yang atas. Cek numbernya D13001, date-nya tanggal 3 Januari 2010, amount-nya otomatis ganti ya. Terus kemudian record, close. Di tanggal 4 Januari ada return 1 Leo Diamond. Di enter purchase, tapi nanti jumlahnya minus. Suppliernya Sapphire Silver. Kemudian teksnya exclude, purchase numbernya P13003, date-nya 4 Januari 2010, supplier inventory-nya ada SS 13.001, kemudian bill-nya, nah karena ini return berarti minus 1. LD Leo Diamond, price-nya 7.200.000 rupiah. Totalnya udah benar. Oh, tidak ada job di soal, tidak ada keterangan job. Kemudian teksnya itu GST. GST. Journal memo-nya diganti return. Kategorinya SBY, record. Cancel. Karena ini transaksi return berarti harus dicatatkan di note trade debitors di purchase register, kemudian return debits, apply to purchase. Kemudian ID-nya P13003, date-nya tanggal 4 Januari 2010. Debit amount-nya nah di tanggal itu return-nya. Record. Di tanggal 15 ada penjualan, sold the following item to Ernest Collections. Customer-nya Ernest Collections. Kemudian terms-nya diganti net 10 day. 10. Text-nya exclude, diantik. Invoice number-nya S13001, date-nya tanggal 15 Januari 2010. Customer PO-nya ada di EC 13.001. Karena ini sell item berarti diganti layoutnya menjadi item. Sell 7 unit Amanda Wakely 7 AW. Price-nya 5.750.000, diskonnya kosong, totalnya Job-nya ada di GD, teksnya GST. Kemudian yang kedua ada Ships 5 unit Calvin Klein. Price-nya sudah, job-nya GD, teksnya GST. Sales person-nya Julia. GST. Kategorinya diganti BDG. Kemudian record. Cancel.
Tanggal 16 juga terjadi penjualan ke Diamond Store. Termsnya net 20. Balance today 20. Oke. Taxnya include. Invoice numbernya S13.002, date-nya 16 Januari, customer PO-nya di S13.001. Oke. Layoutnya sudah benar item, langsung diisikan penjualannya 4 unit nail lane. NL itemnya nail lane harganya Rp6.325.000. Totalnya auto ikut ya. Jobnya DDM, teksnya GST, kemudian kategori itu YGK, kemudian record. Pada tanggal 17 Januari ada penjualan jasa Raise Sales Service for Ring Reparations. Customernya ada Unique Silver. Termsnya COD, teksnya include, invoice numbernya S13.003, tanggalnya 17 Januari, customer PO-nya US 13.001. Karena ini sales service, jadi diganti layoutnya jadi service. Description-nya ada rings reparations. Sales service, rings reparations. Oke. Account-nya 41300. Amount-nya 770.000. Job-nya SV, teksnya GST. Salesperson-nya Julia. Kategorinya SBY. Kemudian record. Oke. Karena pembayaran dilakukan secara COD, maka kita harus catatkan pembayarannya di sales register. Kita cek tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Oke. Kita cari transaksi tanggal 17 Januari. Nah, itu ada Unique Silver. Kemudian di receive payment sebesar 770.000 ke Petty Cash. Oke, ID-nya R13001, date-nya 17 Januari 2010. Oke, sudah benar. Kemudian di record. Close. Tanggal 18 Januari ada pemberian diskon kepada Unique Silver. Caranya di enter sales. Kemudian customer-nya Unique Silver. Kemudian invoice number-nya S13.004, date-nya 18 Januari, customer PO-nya US 13.001. Description-nya discount given. Account number-nya 53000. Amount-nya minus 70.000 karena pemberian diskon. Job-nya tidak ada. Delete. Teksnya NT. Salesperson-nya ada Julia. Kemudian kategorinya ada SBY. Record. Oke. Kemudian kita sesuaikan saldonya di sales register. Kita bayarkan kepada Unique Silver. Pay refund. To account-nya kita pakainya Petty Cash. Diambilkan dari Petty Cash. Check number-nya D13002, date-nya 18 Januari 2010.
Amountnya sudah betul, kemudian kita record. Oke. Close. Di tanggal 20 Januari itu ada you spend money. Berarti langsung di banking spend money. Ya. Di situ spend money-nya transfer 3 juta to check account dari Petty Cash. Berarti account-nya di atas Petty Cash. Card-nya terserah, bisa pakai Julia atau bisa pakai Rose. Di sini aku pakai Julia. Cek numbernya D13003, date-nya tanggal 20 Januari 2010. Amount-nya ada 3 juta. Account-nya cari cek account. Amount-nya di sini 3 juta. Kemudian bank charge-nya 10.000. Oke. Kategorinya di sini YGK. Record. Oke. Ada juga receive money for total 250.000 to check account. Di receive money to check account benar. Pay for bisa Rose, bisa Julia. Di sini ID-nya adalah R13002. Date-nya tanggal 20 Januari. Account-nya to interest income. Kita cari interest income. Nah, ketemu 8.000. Amount-nya ada 260.000. Kemudian ada bank charge sebesar 10.000. Di posisi minus. Lalu kemudian kita cek dulu. Oh, ada saldo yang salah di sini. Oke, sudah benar. Amount-nya sudah benar. Kemudian kita record. Oh, kategorinya kita isikan YGK. Kemudian di record, cancel. Nah, pada poin nomor 5 kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Itu ada reconcile account. Langsung aja diklik check account. Bank statement date-nya 31 Januari 2010. Nah, di sini kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawaban yang aku punya itu balance-nya ada di 500.050.000. Kalau masih salah, jangan diklik reconcile. Kita betulkan dulu di transaction journal-nya. Kita cancel dulu. Nah, itu masih salah di situ. Kita cancel dulu. Dibuka transaction journal-nya. Klik transaction journal. Dibenerin dulu yang salah. Nah, setelah betul kita reconcile lagi. Date-nya tanggal 31 Januari 2010. Kemudian reconcile. Kenapa ini? Check to make sure the statement balance you bank dish you have more than. Oh, itu ada yang belum kita klik. Klik OK dulu. Kita centang semua, baru di reconcile. Oke, udah benar berarti ya. Cancel.
Pada poin ke-6 ada depresiasi, kita masukkan di record journal entry. General Journey nomornya J13001, date-nya 31 Januari 2010, memonya depreciation Januari. Akalnya di situ ada depreciations. Kita cari depreciation itu ketemu. 61300. Debitnya 100.000. Kita akumulasi. Dicari dulu. Building account debt. Nah itu. Di kredit sebesar 100.000. 100.000. Kategorinya YGK. Oke. Kemudian jangan direcord dulu, kita save as recurring. Oke. Starting on 28 Februari 2010. 2010. Frekuensinya monthly, kemudian kita save. Oke. Record. Oke. Kita catatkan akun depresiasi bulan Februari. Use recurring monthly. Oke, pilih salah satu aja. Select. General journalnya numbernya adalah G 13.000 3. Date-nya 28 Februari 2010. Memonya depreciation Februari. Record. Oke. Kita disuruh prepare for GST clearing journal. General journalnya G 13.002, date-nya 31 Januari, memonya GST clearing, account-nya adalah GST collect date di angka 900.000, kemudian GST clearingnya 100.000. GST paid sejumlah 800.000 ada di posisi kredit. Kategorinya YGK, kemudian record. Oke. Di poin ke-7 kita diminta buat adjust inventory. Inventory journalnya nomornya I13.002, date-nya tanggal 31 Januari 2010, memonya adjust inventory. Item numbernya itu ada CK, unit cost-nya 210.000, quantity-nya 1, unit cost-nya kita ganti lagi 210.000. Oke, amount-nya sudah benar. Account-nya 5110. Job-nya DM. Kemudian ada NL. Quantity-nya -1 karena di situ decrease. Yang CK1 kenapa? Karena itu increase. Kita isi. Kemudian kategorinya adalah YGK.
record. Oke. Kemudian kita diminta untuk menyimpan reports. Nah, terus yang pertama General Ledger Summary. Jangan lupa di adjust ya. Tanggalnya 1 sampai 31 Januari. Display. Kemudian ke print preview, kita cek dulu sama atau tidak dengan kunci yang kita punya. Ternyata berbeda. Kita cek dulu apa yang salah. Close ke transaction journal. Kita cek dulu. Ternyata kesalahannya ada di sini. Kelebihan 0. Oke. Udah betul. Oke. Udah benar. Kita sesuaikan dulu. Ini sepertinya tidak bisa diubah ya, jadi harus di delete transaksi dulu. Oke, diklik kanan, delete payment. Nah, kemudian kita lakukan transaksi ulang. Kita ke sales, enter sales, return and credits. Udah benar, kita cari transaksi tanggal 17 ya itu. Kemudian kita receive payment, record to petty cash, ID-nya oke, record. Oke, close. Kita cek lagi ke reportnya, udah benar atau belum. General Ledger Summary udah benar, display. Print brief, totalnya apakah sudah betul sama seperti soal. Oke, sudah betul. Kemudian langsung kita send to PDF. Kita save di lokasi yang kita inginkan. Jangan lupa dikasih nama kita. Kemudian close. Kita print report yang lain. Standard balance sheet. Jangan lupa di adjust. Display. Kemudian cek dulu. Langsung send to PDF. Jangan lupa dikasih nama kita. Save. Close. Print report yang lain. Profit and loss. Oke, Januari to Januari. Display. Oke, langsung kita print to PDF, send to PDF. PDF. Jangan lupa dikasih nama kita. Safira. Save. Kemudian ada GST details. Oke, display. Di print to PDF. Safira. Kemudian ada reconcile summary. Receivables. Oke, kita send to PDF. Dikasih nama Safira. Kemudian save. Oke, kita print report yang lain. Close. Pay bills reconciliation. Pay bills. Kita lihat. Terus langsung kita print PDF. Kita kasih nama kita, jangan lupa. Kemudian save. Close. Report yang lain adalah bank register di banking. Bank register. Account oke, benar. Display. Langsung print to PDF.
kemudian di close, kemudian ada reconciliation report, yaitu tanggal 31 Januari 2010. Display, kita send to PDF, jangan lupa dikasih nama Safira. Save. Oke, selesai, close. Kemudian kita diperintah untuk log, security, dan use audit trial. Use audit dan log periodnya, supaya transaksi yang ada pada bulan Januari tidak dapat diubah lagi, sudah paten. Kemudian kita diminta untuk membackup. Caranya adalah di account, company data auditor, backup di situ. Backup company file only and check company file for errors. Okay, no errors be found. Kita simpan di tempat yang kita inginkan. Kita jadikan satu sama file yang tadi. Average rate. Oke, save. Kita tunggu sampai zip-nya selesai. Oke. Kemudian kita diminta untuk masuk ke transaction review for 1 Januari sampai 31 Januari. Oke, run review. There is a question mark for scan for future dated transactions. Display it and send to PDF. Run review. Okay, display. Maximize. Kemudian kita send to PDF. Disimpan, save. Oke, close. Di close. Kemudian kita diminta untuk mendelete transaksi untuk future bulan Februari, yaitu depreciation Februari di delete account. Oke. Kemudian diminta untuk print reports-nya lagi. Kemudian kita print reports inventory value. Di modify dulu yang diminta oleh soal. Item name on hand, current value, sudah benar. Kemudian di send to PDF. Safira. Save. Close. Kemudian di transaction journal kita edit payment tanggal 17 Januari dan mendelete semua transaksi di tanggal 4 Januari. Tanggal 17 kita cari dulu. Setelah ketemu, nanti kita double klik. Oke, kita edit, kita delete, gak bisa. Kita edit juga gak bisa, karena tadi transaksinya kita lock. Jadi caranya kita pergi ke setup dulu. Untuk membuka lock yang tadi, kita pergi ke setup, preference, kemudian di untick use audit trial sama lock periodnya. Di untick, oke. Baru kita bisa diedit, di delete paymentnya di sini. Kemudian tanggal 4 juga di delete transaction. Kemudian kita tambahkan lagi transaksinya di sales register. Langsung kita edit di sini. Receive payment.
500.000 untuk di petty cash dan 270.000 untuk di keep to check account. Kemudian di record, close. Oke. Selanjutnya instruksi terakhir, kita diminta untuk mendelete semua transaksi pada tanggal 4 Januari 2010. Klik kanan, delete purchase. Kenapa ini tidak bisa di-delete? Kita delete purchase. Oke, semua transaksi tanggal 4 sudah kita hapuskan. Dan selesai sudah tutorial Mayop kali ini. Dan bye, sampai jumpa di next tutorial.